Jadi semacam orang buru bilang, katong kalau sing ada minyak kayu putih berarti buru ini sing dikenal. Begitu. Jadi semacam kita punya ikonnya. Bicara Pulau Buru berarti bicara minyak kayu putih. Memang minyak di Pulau Buru itu punya bau yang sedikit lebih khas karena daerah-daerah yang tumbuh itu relatif adalah daerah yang cukup kering. Umumnya kalau kayu putih tumbuh di lahan-lahan kering, dia bau minyak kayu putihnya lebih kuat. Minyak kayu putih ini memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan saya boleh mengatakan bahwa hampir di setiap rumah tangga pasti tersimpan satu botol minyak kayu putih, karena memang sejak dari zaman dahulu minyak kayu putih ini dikenal sebagai bahan untuk menjaga kesehatan, dalam arti kata misalnya ada sakit-sakit ringan, apakah itu sakit perut, masuk angin, dan sebagainya, kita biasa lah. Bahkan sejak bayi kita sudah dikenalkan dengan minyak kayu putih. Jadi mengapa ini begitu lekat dengan budaya? Karena ini adalah tumbuhan asli Indonesia. Minyak kayu putih ini diperoleh dari pohon kayu putih yang tumbuh asli di Indonesia, yaitu di Indonesia bagian timur, yaitu khususnya di Pulau Buru, Pulau Serang, dan Pulau Ambon. Kalau unggul dalam hal kadar senior atau bau minyaknya itu bisa berbeda-beda, ya tergantung di daerah mana dia tumbuhnya. Gitu. Memang minyak di Pulau Buru itu punya bau yang sedikit lebih khas karena daerah-daerah yang tumbuh itu relatif adalah daerah yang cukup kering. Umumnya kalau kayu putih tumbuh di lahan-lahan kering, dia bau minyak kayu putihnya lebih kuat. Jadi memanfaatkan daun cacuput ya, Meulela cacuputi itu nama latinnya. Mereka bisa menggunakan dengan artinya dengan indigenous sense, artinya dengan pengetahuan lokal mereka itu dia bisa memanfaatkan. Ini adalah nilai yang paling penting sebenarnya. Ketika mereka mampu memanfaatkan daun-daunan, herbal atau lain-lain untuk kebutuhan dalam hal kesehatan bisa. Dan unik sekali memang di Buru ini, mungkin ada juga di Australia, ada juga di Suli, dikembangkan di sini, tapi kualitas yang ada di Buru ini memang berbeda. Bagi masyarakat Pulau Buru, minyak kayu putih itu adalah berkah.
Artinya berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana minyak kayu putih sendiri itu tumbuh alami di Kabupaten Buru. Jadi semacam orang Buru bilang, katong kalau sing ada minyak kayu putih berarti Buru ini sing dikenal, begitu. Jadi semacam kita punya ikonnya. Bicara Pulau Buru berarti bicara minyak kayu putih. Seperti itu. Penyulingan minyak kayu putih itu sudah terjadi sejak era kolonial Belanda. Jadi pada saat VOC datang di Kabupaten Buru itu di 1658 membangun benteng defensi Kayeli, itu minyak kayu putih sudah disuling. Artinya penyulingannya sudah tradisional gitu. Tapi tidak jauh beda juga. Dilihat dari foto, ada foto di artikel minyak kayu putih Hindia Belanda esensial itu di 1932 itu penyulingannya hampir mirip kayak yang sekarang gitu. Nah, potensinya sangat besar karena masih ada sekian ribu hektar tadi ya. Dari 45 baru sekitar 10% kan. Nah, inilah yang tentu saja menjadi salah satu perencanaan di dalam RPJP kami, Pak Bupati dan saya. Itu diantaranya bagaimana kita memiliki produk unggulan di Kabupaten Buru, dan salah satunya adalah kayu putih ini gitu ya. Jadi memang kami berupaya, ya tentu ini harus ada regulasi, ya regulasi bagaimana supaya kita tetap bisa mempertahankan ya luasan-luasan tanaman atau pohon kayu putihnya saja yang ada di areal-areal hutan yang ada gitu ya. Sesuatu yang sudah berjalan dan kemarin. Nah, sementara kalau kita di sini masih. Jadi itu langsung saja mereka. Strategi yang pemerintah lagi canangkan sekarang itu hilirisasi produk. Bagaimana memberikan inovasi terbaik terhadap minyak kayu putih yang nantinya bisa diolah menjadi sabun atau bahan untuk kosmetik dan lain sebagainya. Terus kita melakukan pemasaran lewat digitalisasi, lewat media sosial, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Serta mempertahankan kualitas daripada minyak itu, baik itu dari warnanya maupun aromanya. Ya, kalau di sini kan ketemu 3 orang. Beta sebagai penanggung jawab di sini melindungi gedung dari, ya orang bilang dari segala mara bahaya lah. Nah, setelah itu kan bisa ketemu rame-rame ambil kayu, nah, gitu. Ada yang ambil daun, ada yang tukang isi. Kalau bapak juga tukang isi. Kalau sudah terkumpul, kita distribusikannya ke Jawa, terutama ke Surabaya. Di situ ya pabrik yang biasanya kayu putih dalam kemasan lah. Ya.
Tuh, di dalamnya kewali, terus paja untuk taruh daun kayu putih. Nah, baru dia ini sambung. Ini dia pun bam bilang bam dobol kalau di sini. Ini dia pun terompong. Nah, ini dia pun tempat penampung air untuk pendingin terompong. Lalu terompong ini dia turun ke Minci. Nah, jadi nanti penguapan dari sini menghasilkan di bawah. Ini bahannya dari kayu kuning semua. Dari dulu Semua pakai itu. semua diburu. Diburu begitu. Kenapa sih? Kenapa nggak pakai kayu lain? Enggak bisa. Memangnya dari dulu karena memang kalau pakai kayu lain kayak meranti, pule itu dia tidak kasih keluar minyak. Yang hanya cuma dipakai kayu kuning saja. Ya kalau di sini kan ketemu 3 orang. Beta sebagai penanggung jawab di sini melindungi gedung dari ya orang bilang dari segala mara bahaya lah. Nah, setelah itu kan bisa ketemu rame-rame ambil kayu, nah, gitu. Ada yang ambil daun, ada yang tukang isi. Kalau bapak juga tukang isi. Kalau dari awalnya bikin rumah, sampai selesai bikin rumah, mulai baru ambil hari potong daun. Ya, potong daun selama 1 minggu, ya sudah kering, angkat bawa ke tempatnya. Nah, 2 hari kemudian, ketong isi di tempat. Hasilnya keluar ada kadang-kadang ada yang 5 kilo, ada yang 4 kilo, nah gitu. 1 kali produksi itu, ya soalnya ketong ini kan terpakai timbang, hanya cuma angkut saya dengan karung. Jadi kalau rata-rata dia minyak di sini itu hanya cuma karena daunnya kecil, jadi dia minyak 150 kilo saja. Kalau dia pun wadah ini hanya cuma kalau biasa kata orang kampung cuma pikulan, hanya cuma 4 pikulan. Itu 1 ketel. Pendapatan begitu. Ya kadang-kadang kan kalau umpamanya kalau sudah hasil begini, itu kan ketemu bisa hitung pendapatan antara ketemu 3 orang. Ada 1 orang baku bagi kalau 5 kilo berarti baku baginya 1 orang 300. Dan begitu 1 hari lah. Saya di sini lebih terkhusus kita adakan pembelian minyak kayu putih, mengepul minyak kayu putih dari masyarakat begitu, yang datang bawa jual ke sini. Lalu kalau memang ada kecocokan harga, mereka setuju, kita beli. Jadi kita di sini mereka datang itu berbagai macam orang. Jadi ada individu, mungkin ada keluarga juga yang punya lahan kayu putih, dan ada yang pengepul di kampung-kampung gitu. Mereka datang bawa beberapa, kita layani semua begitu. Dari kemasan yang cirigen 5 literan ke cirigen bimoli yang sampai 20 liter, ada sampai kadang-kadang mereka bawa hanya 1-2 botol aja. Itu juga kita layani gitu. Kalau sudah terkumpul, kita distribusikannya ke Jawa, terutama ke Surabaya. Di situ ya pabrik yang biasanya kayu putih dalam kemasan lah. Ya. Tidak mesti, kadang-kadang 1 ton atau 2 ton, kadang-kadang 5 ton. Ya kalau rame bisa 8 ton gitu, sampai 9 sampai 10 ton lah kalau rame. Jadi tidak mesti tergantung kebutuhan mereka ya. Minyak kayu putih itu ketika sudah insya Allah nanti terbentuk secara sertifikasi indikasi geografis, kita mengharapkan ada dorongan untuk membangun pabrikasi atau membentuk manufacture di sana. Sehingga bahan bakunya itu tidak keluar lagi ke tempat lain dan diolah. Yang kedua, pasti juga melibatkan tenaga kerja yang berasal dari daerah setempat. Yang ketiga, banyak hal yang bisa muncul di situ. Minyak kayu putih dengan desain botolnya yang berciri,
yang kedua labeling ataupun branding mereknya mereka seperti apa. Sehingga kalau itu kita mau proyek bersama dan kita promosi bersama, insya Allah dari ekonomi yang kreatif seperti itu bisa memperkuat ketahanan ekonomi, ketahanan fiskal yang ada di kawan-kawan di pemerintah Kabupaten Buru. Jadi yang indikasi geografis ini sudah pernah kita proses ya. Kebetulan waktu itu kami juga melakukan komunikasi langsung dengan Kementerian Hukum. Nah, ada satu kendala yang sekarang ini sedang dipersiapkan oleh bagian hukum, yaitu deskripsi. Boleh dibilang ini on proses ya. On proses, mudah-mudahan di tahun ini kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati. Mudah-mudahan di 1 tahun kami mengelola pemerintahan itu IG-nya sudah bisa diperoleh. Ini untuk ketemu mengasah anak-anak warga binaan, apabila mereka sudah keluar dari lapas Namlia, mereka bisa bikin usaha sendiri di luar. Dan juga tergantung di orang, dan sudah bisa usaha sendiri. Dengan adanya ketemu bikin pembinaan di sini, agar bikin dulu supaya motivasi buat orang untuk keluar ke depan, dan bisa usaha sendiri. Senang sekali Bu, karena kalau saya di luar kan belum pernah kerja seperti ini. Saya di sini di lapas kelas 3 Namlia bisa kerja, baru bisa dapat pengalaman baru. Kalau bisa saya keluar, mungkin bisa saya kembangkan ini di luar sana. Atau di lapas Namlia Ibu, beta yang membawai kasubsidi pembinaan. Di dalamnya ada 2 pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Yang di minyak kayu putih ini yang ketemu pakai itu di pembinaan kemandirian. Minyak kayu putih yang ketemu dapat dari lapas Namlia, ketemu kerjasama dengan masyarakat setempat untuk yang ketemu bisa sewa dong pulahan. Kalau dari awal kita kerja sudah mendekati 1 tahun ini, sekitar ya kurang lebih mungkin 50 liter atau 60 liter. Ini untuk ketemu mengasah anak-anak warga binaan, apabila mereka sudah keluar dari lapas Namlia, mereka bisa bikin usaha sendiri di luar. Dan juga tergantung di orang, dan sudah bisa usaha sendiri. Dengan adanya ketemu bikin pembinaan di sini, agar bikin dulu supaya motivasi buat orang untuk keluar ke depan, dan bisa usaha sendiri.
saya, Mayus Luhu 5, warga binaan lapas kelas 36 Lea. Kerjanya cuman masak saja, ambil dari tempatnya di sini, taruh ke dalam sini, terus masak, Bu. Ya, senang sekali, Bu. Karena kalau saya di luar kan belum pernah kerja seperti ini. Saya di sini di lapas kelas 36 Lea bisa kerja, baru bisa dapat pengalaman baru. Kalau bisa saya keluar, mungkin bisa saya kembangkan ini di luar sana, Bu. Selain ilmu, dapat uang saku juga untuk kebutuhan sehari-hari di lapas, Bu. Membantu pengeluaran kebutuhan dari orang tua, kiriman atau sebagainya, Bu. Tidak nabung, Bu, cuma makan sehari-hari saja, Bu. Jadi syarat warga binaan untuk mengikuti kegiatan kemandirian yang pertama adalah mereka harus melalui namanya asesmen. Yang pasti mereka yang tiap hari di dalam itu teman-teman di bagian pembinaan dan juga bagian keamanan dan ketertiban itu, kan mereka bisa lihat tiap hari gelagat daripada warga binaan ini yang setiap hari, ini bagus nih, sholatnya rajin, oh ini nih bagus nih, karakter, attitude-nya bagus. Itu salah satu indikatornya, salah satu indikator untuk memenuhi prasyarat untuk kerja di luar tembok. Rata-rata mereka itu udah hampir mau bebas karena tadi yang kami pikirkan adalah keamanannya juga. Itu tadi yang kami lihat tadi seperti tadi, karakternya, orangnya, latar belakang keluarganya, karena itu melalui asesmen. Nanti kami rencana membuat semacam satu marketplace atau pasar online. Jadi ya. Namun yang namanya kalau pasar online, kalau sudah sampai ke situ setidaknya kita sudah harus ada branding yang betul-betul sudah harus diakui. Seperti yang tadi pernah kami sampaikan, bahwa harus ada izin dulu. Jangan sampai kita mengabaikan hal itu. Izin, baik itu sertifikasi halalnya, terus izin produksinya, maupun dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan tadi, salah satunya. Yang pasti juga harus harus dapat pengakuan dulu dari pemerintah Kabupaten Buru pastinya.